Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hilda Puspitasari dari kelas G2 nomor 4 mau mempresentasikan hasil kerja saya berupa video mengenai Tari Mokonona. Tari Mokonona adalah tari kreasi tradisional yang diciptakan oleh Melky Jemri Edison Yalaka berkolaborasi dengan Domingos Flaviano Bello Korea Freitas sebagai penata musik, serta Randy Adnan Andoe dan Romualdus Eugenius Sigorasi sebagai penata rias dan busana. Dalam parade tari Nusantara yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018, tarian ini mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dan kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional 2019 di Istora Senayan juga menampilkan tarian ini sebagai wakil dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selanjutnya adalah latar belakang dari tarian Mokonona ini. Tari Mokonona sendiri mengangkat prosesi adat belis dalam masyarakat Alor NTT. Belis adalah mas kawin atau mahar dari pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan atau nona. Masyarakat Alor menggunakan moko sebagai prasyarat adat belis yang telah menjadi identitas mereka dan sudah berlangsung sejak lama. Moko adalah sejenis genderang yang terbuat dari perunggu, berukuran kecil dan berbadan ramping. Benda ini sudah ada di kalangan masyarakat Alor sejak berabad-abad silam, diturunkan secara turun-temurun dalam sebuah keluarga, dan tidak dibuat ulang atau pembaruan. Hakikat dari belis sebenarnya adalah pertukaran untuk saling menghormati antara dua keluarga. Ketika terjadi sebuah pernikahan, perempuan yang dinikahi akan masuk ke keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan kehilangan anggota keluarganya. Untuk menghormati pihak perempuan atau nona yang kehilangan anggota keluarganya, maka keluarga laki-laki memberikan sebuah benda berharga yaitu moko. Jadi makna tradisi belis sebenarnya adalah suatu bentuk penghormatan, kesetaraan, dan kerukunan dalam bermasyarakat. Sebuah karya tari tidak akan lepas dari musik. Sebuah musik tentunya akan sangat membangkitkan suasana saat pementasan karya tari. Karya tari dari setiap daerah tentunya akan menerapkan konsep musik yang berbeda, tergantung ciri khasnya. Nusa Tenggara Timur terkenal dengan alat musik yang bernama pituong dan sasando. Tari Mokonona ini juga menggunakan latar musik akapela. Selanjutnya adalah kostum. Kostum yang digunakan menari adalah mahkota bulu, kemben, gelang emas, pelindung dada yang ditempel semacam koin, pending dalam dan pending luar, kelat tangan dan sambut berwarna kuning, selempang khas NTT, dan hiasan kepala berupa omprok seperti mahkota. Semua ornamen tersebut dibuat dengan kain tenun ikat asli agar memberikan kesan yang melambangkan kebahagiaan. Sedangkan untuk menggambarkan bagian kelima di mana karakter laki-laki muncul, para penari menggunakan kain goni yang dibuat menjadi rok mempelai wanita. Tata panggung. Parade Tari Nusantara 2018 ini menerapkan konsep panggung proscenium atau panggung bingkai, di mana penonton menyaksikan aksi penari melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium. Dan di bagian belakang ada panggung atas, namun panggung bawah yang dijadikan panggung utama. Sedangkan untuk penataan titik cahaya diletakkan di atas panggung bagian tengah, kanan, atau kiri panggung, dengan difokuskan pada panggung utama, sehingga panggung atas tidak terlalu terang, namun masih tetap terlihat. Selanjutnya adalah tahap analisis. Pada bagian pertama, dua penari perempuan bersimpuh dengan mengekspresikan kesedihan. Tiga penari perempuan mengiringi kesedihan itu dengan menari, sedangkan penari pria diam di tempat. Penari pria utama berdiri sambil memegang janur kuning atau penjor. Dua penari pria di samping penari dan di belakang pria utama duduk bersimpuh sambil mengangkat kain. Penari pria lainnya berdiri tegak. Pada adegan pertama, penari latar wanita duduk sambil membenahi rambutnya, sedangkan penari latar pria mengambil posisi jajar genjang seperti gambar. Adegan selanjutnya, penari latar berpindah tempat dengan kaki berjinjit-jinjit. Tangan penari wanita sejajar dengan membentuk burung, sedangkan tangan penari pria sejajar di samping kanan kiri. Sikap kaki kuda-kuda. Empat penari perempuan berlari meninggalkan panggung, sedangkan penari latar pria berlari mengelilingi penari utama pria. Posisi tangan dan kaki pria sama seperti adegan ketiga. Setelah itu berpindah posisi menjadi gambar berikut. Penari pria melakukan gerakan tari pada bagian kaki saja, seperti dihentak-hentakkan dan digerakkan sesuai musik. Setelah itu gerakan tangan mengikuti
gerakan seperti menyakar, kemudian penari berjatuhan dan bergerak seperti hewan. Pada adegan 5 ini, ada berbagai macam pola lantai. 2 penari bagian samping kanan, penari pria bagian depan bersujud sehingga penari pria satunya berdiri di atas panggung penari latar tersebut. Untuk penari latar, bagian samping kiri melakukan salto untuk salah satu penarinya dan penari lainnya memegang kaki penari yang salto tersebut. Dan untuk penari utama pria, melakukan gerakan bela diri. Adegan selanjutnya kurang lebih sama dengan adegan keempat, hanya berpindah bertukar posisi. Setelah itu, penari latar pria melingkari penari utama pria sambil menunduk, yang kemudian penari utama pria itu lompat. Kemudian kembali ke posisi adegan ke-6 dengan gerakan kaki melompat besar. Gerakan sangat energik sehingga sangat susah mendeskripsikan secara detail bagian tangan. Pada dasarnya, gerakan yang dilakukan adalah berguling, salto, melipat kaki, dan seterusnya serta menyerupai gerakan monyet. Penari perempuan datang dengan gerakan lambat. Penari pria duduk bertimpuh dengan tangan kanan mengangkat ke atas. Hanya penari pria utama yang menari. Setelah tempo lagu berubah dengan tempo cepat, para penari langsung ke posisi adegan ke-8. Penari utama wanita dibangku oleh penari utama pria yang posisi kakinya setengah berdiri. Penari latar pria menuju ke belakang untuk mengambil belis dan kembali ke posisi awal. Untuk penari latar wanita berdiri sesuai posisi dan memainkan gerakan kaki jalan di tempat. Setelah itu, para penari kembali ke posisi adegan ke-7. Penari latar pria duduk bertimpuh dan memainkan belisnya. Sedangkan penari wanita menari mengikuti ritme dari belis tersebut. Setelah itu, penari latar pria berlari meninggalkan panggung untuk meletakkan belis. Penari latar wanita berlari mengelilingi penari utama wanita dan penari utama pria. Sedangkan penari latar pria berdiri di panggung atas. Penari utama wanita dan pria bergandengan tangan dan berlari menuju panggung atas. Setelah itu, para penari latar berlari meninggalkan panggung, sehingga hanya ada 2 penari, yaitu penari utama dan penari utama pria. Penari latar mulai memasuki panggung kembali. Untuk penari pria duduk dengan kaki disilangkan, sedangkan penari wanita berdiri dan bernari. Di bagian ini juga sama seperti adegan ke-11, bedanya hanya di penari latar. Penari latar wanita sejajar dan penari latar pria duduk bersilang dengan bagian tangannya menari. Pada bagian penari latar wanita dan pria menari, para penari utama pria dan wanita ikut bergerak. Selanjutnya adalah adegan klimaks, di mana semua penari menari dengan gerakan yang sama dan dengan posisi sejajar. Akan tetapi penari utama wanita dan pria sedikit mencondong ke depan. Selanjutnya, para penari berkumpul dengan membentuk lingkaran dan berputar searah dengan jarum jam di panggung bagian depan. Kemudian di adegan selanjutnya juga sama. Perbedaannya hanya di diameter lingkarannya yang sedikit merenggang. Para penari latar pria duduk bertumpu pada satu siku sambil memukul belis. Kemudian diikuti oleh penari utama pria dan wanita, dan juga 2 penari wanita lainnya. 2 penari latar lainnya keluar panggung untuk mengambil properti. Di bagian ini, penari latar wanita tidak menari karena penari wanita mulai membenahi rok untuk pameran wanita. Memojok di panggung, menunggu penari latar wanita selesai membenahi rok. Sedangkan untuk 4 penari pria, mereka melakukan gerakan perpisahan. Ini adalah adegan terakhir sekaligus penutup. Penari utama pria mengangkat penari utama wanita ke atas yang mengangkat belis di atas kepalanya. Untuk 3 penari latar lainnya, menarik rok yang terbuat dari kain goni sehingga menghasilkan rok yang besar. 2 penari latar di bagian kanan dan 1 penari latar di bagian kiri mengangkat janur kuning atau penjor. Selanjutnya adalah konsep musik yang digunakan. Alat musik yang digunakan adalah moko. Alat musik ini adalah pokok dari tarian. Alat musik ini juga memberikan kesan sebagai pengiring upacara adat. Gambarnya yang ini. Selanjutnya alat musik yang digunakan adalah voidoa. Alat musik ini memberikan kesan dapat menawan hati. Selanjutnya adalah calung. Alat musik ini memberikan efek suara yang dinamis. Pituong. Alat musik ini dapat memberikan efek suara sebagai pengiring hiburan. Mendut. Alat musik ini memberikan efek suara yang lembut. Kondekabetas. Alat musik ritmis ini dapat memberikan efek suara keindahan.
Leto. Alat musik ini dapat memberikan efek tarian yang sakral, dan alat musik terakhir yang digunakan adalah tata buang. Alat musik ini memberikan efek suara merdu dan ketenangan. Kelebihan dan kelemahan tari Mokonona. Kelemahan dari tari Mokonona ini adalah gerakan tarian yang terlalu cepat sehingga susah untuk dihafalkan. Dalam satu adegan bisa 2-4 gerakan. Dari segi kostum tari ini terlihat begitu berat, terutama di bagian penari pria karena di bagian dada diletakkan seperti koin. Untuk kostum penari wanita di bagian selendangnya terlalu panjang sehingga memicu penari wanita untuk terjatuh karena diinjak-injak. Dan untuk kelebihan dari tari Mokonona ini adalah tema yang diambil sangat menarik karena menggambarkan prosesi adat pernikahan di Nusa Tenggara Timur. Iringan musik dalam tarian ini juga pas dengan gerakannya. Selanjutnya atau tahap ketiga adalah tahap interpretasi. Simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama adalah gerakan duduk bersimpuh sambil memukul muko. Gerakan duduk bersimpuh sambil memukul muko yang dilakukan oleh semua penari kecuali penari mempelai. Gerakan ini memiliki makna semangat dan jiwa pantang menyerah. Untuk gerakan memukul belis memiliki makna adat pernikahan NTT. Selanjutnya adalah janur kuning atau pencor. Janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah moko. Moko merupakan alat musik tradisional yang dipakai sebagai belis atau mas kawin oleh masyarakat di Kabupaten Alor. Simbol keempat adalah gerakan duduk bersimpuh antara ibu dan putrinya. Pada awal tarian terlihat orang tua mempelai wanita bersedih karena akan kehilangan anaknya. Hal ini melambangkan rasa sedih seorang ibu yang akan kehilangan putrinya. Selanjutnya ada kostum yang berwarna kuning. Kain tenun ikat asli agar memberikan kesan yang mendalam tentang adat NTT serta didominasi warna kuning karena kuning adalah warna yang melambangkan kebahagiaan. Nomor 6 adalah saling merangkul antara penari satu dan penari lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa mereka memiliki perasaan yang penuh dengan kasih dan memiliki kebahagiaan sendiri bersama keluarga. Ketujuh adalah adat pernikahan NTT. Hakikat dari belis sebenarnya adalah pertukaran untuk saling menghormati antara dua keluarga. Ketika terjadi suatu pernikahan, perempuan yang akan dinikahi akan masuk ke keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan kehilangan anggota keluarganya. Kedelapan adalah gerakan penari wanita duduk di kaki penari pria. Di bagian ini, para penari wanita bertemu dengan penari pria. Penari mempelai wanita duduk di kaki pria melambangkan kehangatan. Pasangan melakukan hal tersebut menandakan bahwa mereka ingin mengenal lebih dekat. Bagian ke-9 adalah bagian hanya ada dua penari di atas panggung. Para penari wanita dan para penari pria meninggalkan panggung kecuali mempelai pria dan mempelai wanita. Mereka melakukan tarian seakan hanya mereka yang ada di dunia ini. Memegang pasangan di bagian tangannya juga menandakan bahwa mereka mempunyai kekuatan dan cara pemimpin yang baik. Ke-10 adalah gerakan yang energik. Nusa Tenggara Timur terkenal dengan alat musik yang bernama pituong dan sasando. Pada bagian tertentu juga menggunakan muko. Bagian ini identik dengan tarian yang sangat energik. Dan yang terakhir adalah gerakan wanita membenahi rambut. Rambut adalah wanita bagi perempuan. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan tersebut melambangkan mereka sedang bersiap untuk menemui calon suaminya nanti. Selanjutnya ada nilai dan pesan moral yang terkandung dalam tarian Mokonona. Pertama, ada nilai agama. Pernikahan secara adat di masyarakat ini tidak akan terwujud tanpa adanya muko. Tanpa pernikahan adat, tidak akan terjadi pernikahan sah secara agama. Tanpa pernikahan agama sesuai peraturan, tidak akan pernikahan secara hukum. Selanjutnya ada nilai moral. Ketika terjadi sebuah pernikahan, perempuan yang dinikahi keluarga akan masuk ke keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akan kehilangan anggota keluarganya. Untuk menghormati pihak perempuan, keluarga laki-laki memberikan sebuah benda bernama muko. Yang ketiga adalah nilai budaya. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Alor, muko digunakan sebagai alat pembayaran belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Itu karena muko dipercaya sebagai pengikat pernikahan. Hingga kini, adat menjadikan muko sebagai mahar masih terus berlangsung. Selanjutnya adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan tidak saya temui. Selanjutnya adalah nilai sosial. Muko memiliki peranan penting bagi masyarakat Alor, yaitu kepemilikan terhadap jumlah dan jenis muko tertentu dapat menunjukkan status sosial masyarakat.
status sosial seseorang. Misalnya saja, kepemilikan Moko Malai Tanah atau Moko Iktira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Bahkan, yang memiliki kedua moko tersebut memiliki pengaruh dalam setiap kepemimpinan tradisional masyarakat Alor. Selanjutnya adalah pesan moral. Sejak abad ke-19 hingga saat ini, pernikahan secara adat tidak akan terwujud tanpa moko. Ketika ada pernikahan, nona yang dinikahi akan masuk ke keluarga laki-laki, maka ada keluarga yang kehilangan anggota perempuan. Untuk menghormati pihak nona yang kehilangan, maka keluarga laki-laki memberikan moko yang berupa benda berharga sebagai bentuk penghormatan. Oleh karena itu, pesan yang dapat dipetik adalah bisa membuat keluarga bahagia adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup. Tahap keempat adalah tahap evaluasi. Dilihat dari bentuk penyajian yang disajikan dalam tarian ini, penari dapat membawa alur cerita dengan baik dan benar diikuti ekspresi yang sesuai sehingga para penonton dapat merasakan, melihat, bahkan tertawa dalam alur cerita tersebut. Bahkan, para penari dapat membawakan tarian ini dengan sangat menarik. Bahkan, para penonton sangat berantusias dalam bentuk tepuk tangan, berteriak bagus. Para penari sangat kompak dan dapat menyajikan tarian uniknya dengan baik. Selanjutnya ada struktur penyajian. Struktur penyajian yang dibentuk dalam tarian ini sangat menarik dan bagus. Dalam pementasannya, penari dapat menyampaikan ceritanya dengan baik. Ekspresi wajah dan jiwa gerak yang ditampilkan penari terlihat jelas, sehingga banyak pesan yang tersampaikan. Tata lampu yang terdapat dalam tarian ini tertata dengan baik, sehingga para penari tersorot dengan baik. Terlihat sangat jelas yang mana yang terdapat pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang terletak pada kostum adalah kostum tari ini terlalu berat, khususnya pada bagian pria di bagian dada. Untuk kostum penari wanita, selendangnya terlalu panjang sehingga memudahkan penari untuk terjatuh karena kain tersebut terinjak-injak. Solusinya adalah sering berlatih menggunakan kostum agar cepat beradaptasi sehingga saat tampil tidak akan menjadi masalah. Kelemahan berikutnya terdapat pada tata lampu. Kelemahan yang terletak pada tata lampu adalah di bagian tertentu lampu tidak menyorot dengan baik. Beberapa adegan inti tata lampunya redup sehingga dapat mengganggu penglihatan. Solusi yang diberikan adalah menggunakan lampu sorot dengan watt yang besar dan memakai lampu sorot yang diatur. Dan yang terakhir adalah kelemahan pada gerak. Tari Moko Nona memiliki kelemahan yaitu gerakan tari ini terlalu cepat. Dalam satu adegan bisa mencapai 2 hingga 4 gerakan. Solusinya adalah penari harus banyak berlatih dengan baik sebelum menampilkan tariannya di atas panggung sehingga kesalahan dapat dicegah dengan baik. Dan yang terakhir adalah tahapan pemberian kesan. Kesan yang diperoleh setelah pertunjukan adalah bahwa tarian bukanlah hanya sebuah gerakan yang membosankan, tapi sebuah tarian juga terdapat sebuah alur cerita yang dapat berkesan bagi penonton. Selain itu, kita dapat mengerti cara menjaga konsentrasi dan keseimbangan dalam menari. Tak hanya itu, kekompakan sangat baik walaupun ada beberapa bagian yang kurang. Walaupun begitu, tarian ini sangat menarik. Tarian ini memiliki alur cerita yang bercampur, ada saat sedang bersedih, bahagia, dan membuat penonton semakin penasaran dengan adegan selanjutnya. Yang kedua adalah kesannya. Pertunjukan tari Moko Nona yang telah ditampilkan sangat menarik dan juga membanggakan. Dalam era globalisasi seperti saat ini, masih ada generasi muda yang masih mau dan mampu untuk menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Melalui gerakan dalam tarian mereka menunjukkan kebudayaan Nusa Tenggara Timur dalam adat perkawinan atau pernikahan. Kesan yang saya sampaikan sebagai seorang penonton adalah sang penari sangat memberikan penjelasan yang sangat berarti dalam alur cerita tersebut dan saya dapat memahami dengan baik. Gerakan mereka unik dan beraneka ragam tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Sekian presentasi via video dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.